Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya yaitu Ahli Samadi. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan hari ini kita akan membahas yaitu perjodohan atau pernikahan ya teman-teman ya. Perhitungan menurut Primbon yaitu dalam hitungan neptunya berapa dan secara perhitungan 8 siklus, dan dimana di sini adalah data dari 8 siklus itu sendiri. Dan di sini ada yang namanya pegat, ratu, jodoh, topo, tinari, padu, sujana, dan pasti. Itulah 8 siklus. Nah, kenapa di sini kok sampai ada 36? Data 36 ini tadi adalah perhitungan neptu yang hari kelahirannya yaitu paling tinggi, seperti neptunya yaitu kemungkinan Sabtu Pahing 9 ketemu 9 adalah 18. Kebetulan pas perjodohannya mereka ketemu. Si wanita neptunya 18 dan si pria ketemunya pas neptunya 18, yaitu sama-sama satu pahing. Makanya ini adalah paling tinggi sampai 36 dalam perhitungan 8 siklus. Nah, di sini nanti kita akan jelaskan di mana arti pegat itu, ratu, jodoh, topo. Nanti kita akan jelaskan, dan di mana di sini ya adalah jarang yang tahu, jarang orang yang mengerti bahwa di sini bisa dalam perhitungan 8 siklus ini kita bisa meramalkan diri sendiri sebelum perjodohan, sebelum menemukan jodoh atau sebelum melakukan pernikahan, nanti bisa akan meramalkan diri sendiri. Nanti saya akan ada di mana dalam hitungannya ketemu jodoh, topo, atau tinari. Ya, teman-teman ya. Nah, tapi di sini kita akan menjelaskan dulu yaitu perjodohan, cara menghitungnya ya, teman-teman ya. Ketemunya berapa? Nanti kita akan hitung ya, teman-teman ya. Ini misalnya jodoh ya. Jadi hari kelahiran ini adalah data hari kelahiran Minggu, Senin, Selasa sampai Sabtu. Ini ada hitungan neptunya dan pasarannya yaitu ada Legi, Pahing, Pod, Wage, Kliwot, dan ada neptu hitungannya. Nanti kita akan jumlahkan ketemunya di antara 8 hitungan 8 siklus tersebut. Dan di sini ini adalah contoh dalam perhitungan, misalnya Anda mempunyai suatu calon istri ataupun yang wanita mempunyai calon suami. Jadi kalau orang Jawa ini yang sangat kental dihitung, karena kenapa? Di sini bukan bermaksud Anda harus mempercayai. Percaya ataupun tidak percaya hitungan ini itu adalah terserah Anda. Tapi ini adalah terbukti bagi saya dan kehidupan saya setelah saya menjalani 10 tahun. Karena kenapa? Lebih daripada 10 tahun. Dan kenapa di sini terdapat hitungan? Kenapa kok bisa sampai kadang-kadang kita itu menikah sampai lebih daripada satu kali? Ternyata itu adalah terjadi pada diri saya sendiri. Karena di sini hitungan ini tidak ada unsur ibaratnya goib ya teman-teman. Ya, hal-hal yang goib, misteri ataupun mistis-mistis itu tidak. Di sini adalah hitungan yang sudah diterapkan para leluhur, budaya leluhur Jawa. Nah, kita akan mencontohkan di mana perjodohan tersebut si pria kebetulan mempunyai pasaran hari kelahiran Minggu Legi, teman-teman. Minggu Legi adalah nilai 10, minggunya 5,
dan leginya 5 sama dengan 10. Dan si wanita kebetulan calon istri tadi mempunyai hari kelahiran Selasa Pon sama dengan yaitu Selasa Neptunya 3 dan Pon itu sendiri nilainya 7. 3 ditambah 7 sama dengan 10. Jadi pria dan wanita dijadikan satu Neptunya atau ditambahkan. 10 ditambah 10 sama dengan 20. Nah, nanti kita akan lihat datanya dengan 8 hitungan 8 siklus. Di mana setelah ditambahkan neptu tersebut, pasangan tersebut sejoli ditambahkan yang ingin menikah. Yaitu kebetulan kena di hitungan topo. Apa sih arti dari topo itu sendiri? Dan di sini arti topo adalah rumah tangganya awalnya susah, akhirnya bahagia. Atau mempunyai anak, sudah punya anak, dan rumah insya Allah kehidupannya akan lebih mulia atau mulia, hidupnya mulio, nah, teman-teman ya. Jadi di sini adalah insya Allah dia akan berjodoh. Nah, ini adalah suatu gambaran ataupun cara menghitungnya, teman-teman ya. Dan di sini kita akan menghitung lagi di mana ketemunya jodoh tersebut. Kalau misalnya Anda kurang paham, kita akan menghitung lagi. Ini nasib ramalan atau pernikahannya. Yang kedua, misalnya nih teman-teman nih, yang tadi kurang paham. Jadi saya akan lebih memahamkan lagi gimana cara menghitungnya. Jadi kebetulan pria ini tadi lagi mempunyai weton, yaitu contohnya pasarannya minggu legi, yaitu minggu 5 legi 5 sama dengan 10. 10 jadi itu hitungan neptunya adalah 10. Dan di mana calon istrinya yaitu Senin Wage, teman-teman ya. Jadi Senin itu adalah 4, Wage adalah 4. Jadi ketemu sama-sama 4 ya teman-teman ya. Jadi nilainya adalah 8. 10 ditambah 8 sama dengan 18. Menurut perhitungan data tersebut yaitu ketemunya adalah ratu. Dan di mana ratu itu sendiri nanti setelah dia misalnya sudah dihitung menikah orang Jawa tadi ya, ini adalah kebanyakan orang Jawa akan menghitung perjodohan ini. Jika ketemunya itu nanti misalnya kayak sujanan atau pegat, itu nanti tidak akan setuju teman, kebanyakan itu. Karena tidak mau anak-anaknya nanti suatu saat nanti begitu berumah tangga bisa pisah. Apalagi kalau sudah punya anak kan kasihan tuh anaknya. Karena kenapa? Ini adalah ramalan perhitungan orang Jawa, ini sangat kental sekali. Karena tujuannya ini adalah supaya anaknya itu baik. Jodohnya nanti suami istri itu akan kehidupannya baik. Hidupnya yang untuk lebih ke depannya lebih mapan, hidup bahagia. Inilah tujuannya. Jadi kita bukan keluar dari syariat teman-teman ya. Syariat agama tetap kita laksanakan, tetap kita jalankan ya teman-teman ya. Karena kenapa? Dalam hitungan seperti ini 8 siklus orang Jawa mempercayai ini nih atas dasar keyakinan. Keyakinannya untuk masa depan anak-anaknya, tapi didasari dengan agama. Ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman gagal paham. Karena agama pun menyarankan jika itu ada tujuannya kebaikan, jalankan. Tapi kalau agama ibaratnya itu tidak
memperbolehkan suatu kebaikan, ya salah. Ya kan gitu teman-teman ya. Jadi tujuan agama, semua agama adalah tujuannya untuk suatu kebaikan. Samalah seperti perhitungan perjodohan pernikahan ini untuk masa depannya nanti setelah menikah gitu teman-teman. Itulah alasannya kenapa para orang Jawa seperti saya sendiri ini menghitung pernikahan seperti ini. Jadi dulunya dan awalnya saya kurang percaya tapi kurang. Tapi setelah terjadi pernikahan saya yang kedua kali, kenapa, ada apa? Ya, ternyata ada kaitannya dengan perhitungan perjodohan ini teman-teman. Hingga akhirnya menikahlah ya yang kedua kali ya. Nanti kita akan bahas lagi yang kenapa sih kok bisa sampai 2 kali gitu teman-teman ya. Jadi kebetulan itu yang terjadi pada diri saya itu pas pernikahan pertama itu ketemunya pegat teman-teman. Contohnya mungkin kenanya di mana gitu kan. Di angka misalnya di angka 17. Misalnya di angka ketemu 33. Nah itu ketemunya pegat, ternyata memang benar teman-teman. Hitungannya itu ya itu membuat kita ternyata oh ini nah. Makanya tujuan ini adalah suatu pernikahan untuk kebaikan untuk anaknya teman-teman. Kasihan anaknya masih kecil, harus orang tuanya harus berpisah. Yang harus membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Itulah tujuannya perhitungan pernikahan sesuai dengan hari kelahirannya. Nah, gimana lah teman-teman tadi ya? Cara untuk meramalkan, ini sekaligus saya hitung untuk lengkapnya agar supaya teman-teman tidak gagal paham. Jadi teman-teman menghitung ramalan untuk diri sendiri ini bisa di antara siklus 8. Jadi tanpa ada namanya yang goib ataupun embel-embel yang misteri, mistis, itu tidak ada. Ini menurut perhitungan, yaitu adalah perhitungan leluhur kami. Dan di sini ada contoh, dimisalkan kebetulan ya, tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, kita bisa meramalkan dengan hitungan tersebut. Jika Anda ingin mengetahuinya sendiri, gimana sih cara meramalkan tuh diri sendiri untuk nanti jodoh kita, nanti misalnya kita ini menikah, tapi kenapa kok sampai 2 kali? Wah, ternyata di sini adalah sudah takdir, adalah gambaran takdir, sudah terteranya ada di sini dalam perhitungan siklus tersebut. Jadi kebetulan minggu ya teman, wage minggu adalah 5, wage adalah 4. Untuk ini misal contoh untuk meramalkan diri sendiri, ketemunya adalah neptunya 9. Ini sebelum perjodohan, sebelum menikah. Jadi meramalkan diri sendiri dulu. Ternyata di sini dia adalah kenanya pegat, teman-teman. Di angka 9. Ternyata ini contoh prianya. Dia meramalkan untuk dirinya sendiri. Kebetulan si wanita untuk meramalkan dirinya sendiri. Gimana sih perkembangan saya nanti kan gitu ya. Untuk pas saya nanti menikah, saya nggak mau lah sampai pisah dengan orang yang kita sayang. Tapi kalau jika itu takdir mau diapain? Nah kan itu teman-teman ya. Karena hitungan ini 99% insya Allah itu pasti teman-teman. Hanya satu yang bisa mengalahkan perhitungan ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan Anda hidup tentram bahagia bersama keluarga. Ya, itu saya ingatkan lagi. Jadi contohnya misalnya ini adalah Senin. Senin di mana yaitu neptunya 4 dan wage neptunya 4.
4 ditambah 4 sama dengan 8. Dia meramalkan dirinya sendiri, teman-teman. Ini meramalkan. Saya itu ramalan saya pas ketemu nepnya 8. 8 ketemunya pasti, teman-teman. Berarti pasti ini apa sih arti pasti? Insya Allah kalau rumah tangga saya nanti, rumah tangganya bakal rukun, tentram, adem, ayem. Biar ada masalah, tidak merusak keharmonisan rumah tangganya. Itu akan bisa diramalkan sendiri. Diramalkan yang bagaimana? Jika laki-laki tadi meramalkan minggu wage tersebut 9 adalah pegat. Ketemunya pegat, teman-teman. Kalau saya nanti menikah ini dengan si A si B, hitungannya bagaimana ya? Supaya kita itu nanti hidupnya adem ayem. Nah, kemungkinan minggu wage ini haruslah cari yang betul-betul neptunya pas. Perhitungan orang Jawa itu harus pas. Aku nanti harus ketemu jodoh. Aku harus ketemu jodoh. Aku harus ketemu ratu. Bagaimana caranya? Carilah wanita yang wetonnya seimbang, sama, ataupun selaras, serasi, agar kehidupan rumah tangganya itu adem ayem, dengan harta yang berlimpah, dengan rezeki yang barokah, didasari dengan usaha, ikhtiar, dan doa, serta kerja keras. Jadi minggu tadi ketemunya adalah pegat, teman-teman. Jadi jangan sampai aku ketemu nanti ini aku pegat lagi. Maksud tadi itu bisa pegat, dia ketemu misalnya yaitu berapa sih hasil dari 17. Misalnya tadi tuh neptunya wanita tadi tuh kenanya 17. Kita bisa palingkan di sini. Misalnya kena Sabtu adalah 9, dan di mana Kliwon ketemunya 8. Jadi jika ditambahkan 9 tambah 8 adalah 17. Nah, 17 ditambah 9 akhirnya 26. 26 ini ketemunya apa? Nah, kalau saya ini meramalkan diri sendiri, kalau misalnya ketemunya 26, kalau dia ketemu jodoh yang seperti ini, insya Allah ketemunya adalah ratu. Insya Allah nanti yang tadinya dia ini merasa nanti aku bisa nikah, nanti aku nggak mau nikah 2 kali, jangan sampai rumah tanggaku hancur atau gara-gara ini. Bisa diramalkan seperti ini, teman-teman. Kebetulan dia ketemu ratu. Ratu adalah berjodoh banget, walaupun banyak yang iri, teman-teman ya. Orang lain banyak yang iri dengan keharmonisannya. Insya Allah hidupnya akan adem. Insya Allah sampai tua berjodoh banget. Nah, itu kalau saya misalnya minggu wage tadi menikah dengan Sabtu Kliwon. Jika dia misalnya ketemu dengan wanita dengan Senin wage, kalau jika Senin wage aku harus bagaimana? Aku ramalkan diri sendiri untuk kedepannya. Jadi dan di mana yaitu Senin wage 4, Senin 4 wage 4 sama dengan 8. Dan jika 9 ditambah 8 sama dengan 17. Wah, kalau 17 berarti dalam hitungan saya nanti yang 9 ini tadi, hitungan weton saya 9, saya
Pas saya ketemu jodoh dengan yang pegat, waduh, berarti bisa itu terjadi pada diri saya. Kebanyakan itu akan terjadi. Pegat. Pegat itu bisa dikarenakan faktor kemungkinan faktor ekonomi. Susah ekonominya. Dan kemungkinan faktor dari orang ketiga. Orang ketiga mungkin dianya yang selingkuh kah? Ataupun si wanitanya yang selingkuh atau sama-samanya selingkuh. Atau karena kekuasaan. Mungkin si prianya orang tajir. Jadi seolah-olah seenak udele, seenak dirinya sendiri untuk mengatur seorang istrinya. Takutnya itu akan bisa menjadi pertengkaran atau perpisahan karena kekuasaan dan sebaliknya juga. Jadi kalau sudah ketemu pegat, wetonnya sudah ketemu pegat, jodohnya ketemu pegat, ya udah. Itu insya Allah akan terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah nanti dia menikah lagi, misalnya dia pegat, seperti contoh seperti saya tidak tahu ternyata memang ramalan ketemunya pegat. Mau tidak mau kita harus menikah lagi, teman-teman. Jadi menikahlah yang kedua. Ini terjadi pada diri saya. Jadi kita ini bisa meramalkan untuk supaya hidup enak itu yang bagaimana. Karena perhitungan ini untuk orang-orang tua sesepuh itu mencari jalan keluarnya bagaimana supaya hidupnya ini enak, tidak ada masalah rumah tangga yang bisa mengakibatkan pegat atau pisah dalam rumah tangganya. Jadi di sini kita ambil hikmahnya, kita ambil baiknya. Jika di sini ada buruknya, buanglah jauh-jauh dan jangan dipakai. Bagi yang percaya monggo, yang tidak percaya monggo. Tidak memaksakan harus untuk percaya dalam perhitungan ini. Tapi jika tidak percaya yang Anda hitung, nanti setelah terjadi ternyata ada apa, hitungan ini benar apa tidak, Anda hitung sendiri. Misal Anda dalam sekarang ini hidupnya tentrem, adem ayem bersama keluarga, rezeki lancar, insya Allah sampai tua, dan anak banyak, harta misalnya berlimpah. Anda hitung sendiri. Weton Anda misalnya apa hari kelahirannya, istri Anda apa hari kelahirannya. Nanti di sini akan menentukan mulai dari pegat, ratu, jodoh, topo, tinari, padu, sujanan, dan pesti. Dan begitu juga orang yang bermasalah misalnya sudah nikah sekali, nikah 2 kali, nikah 3 kali, hitung dari pernikahan pertama tadi ketemunya apa. Disebabkan ketemunya tadi misalnya pertama dia nikah pertama ketemunya pegat, insya Allah dia akan pegat atas izin Allah. Dan kedua, pegat pas yang kedua tadi ketemunya sujanan, rumah tangganya selalu bertengkar yang menyebabkan mungkin suaminya yang selingkuh atau istrinya atau dua-duanya. Ini pasti akan menimbulkan perpisahan. Misalnya ketemu dengan sujanan. Sujanan ada di 31, 23, 15, dan hitungan 7. Ternyata nanti dia nikah 3 kali. Jadi yang pernah sudah nikah 2 kali, 3 kali, hitung saja. Terbukti apa tidak. Ternyata pas yang ketiga ketemu lagi. Ternyata dia jodoh sampai akhir tua. Misalnya yang ketiga. Mudah-mudahan. Karena dari pengalaman hidupnya sudah susah. Sudah pisah.
Jangan sampailah aku berpisah sampai yang 3 kalinya ini harus berjodoh. Bisa mau dihitung. Mau mencari jodoh seperti apa? Carilah wanita yang selaras, seimbang, dan serasi. Sesuai dengan hitungan Neptu 8 siklus. Untuk teman-teman semua, semoga ini bermanfaat. Ambil hikmahnya, buang buruknya. Semoga sehat selalu sekeluarga, panjang umur, dimudahkan segala urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilimpahkan rezekinya yang berlimpah untuk keluarga Anda, anak, dan kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.